Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Rizaldi. Saya dari Prodi Bisnis Digital ingin mempresentasikan tentang hubungan bisnis. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, pentingnya hubungan bisnis dalam era globalisasi. Hubungan bisnis yang baik tidak hanya sekedar menjalin hubungan yang sama antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak. Kemitra strategis yang kuat dapat memberikan manfaat seperti berbagai sumber daya pengetahuan dan akses ke pasar baru. Selain itu, hubungan bisnis yang sehat juga mampu meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi tekanan kompetisi global. Oleh karena itu, hubungan bisnis yang baik tidak hanya mendukung kelangsungan bisnis, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam era globalisasi. Kolaborasi menjadi kata kunci, dan hubungan bisnis yang strategis adalah jembatan menuju keberhasilan dalam dunia yang semakin terhubung. Selanjutnya, konsep dasar hubungan bisnis. Hubungan bisnis merupakan interaksi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui pertukaran barang, jasa, atau informasi. Dalam konteks modern, hubungan bisnis tidak hanya terbatas dalam transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kolaborasi strategi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Di dalam konsep dasar hubungan bisnis terdapat beberapa aspek kolaborasi strategis yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Yang pertama, definisi hubungan bisnis. Menurut Kettler dan Keller 2016, hubungan bisnis adalah proses membangun dan melihat hubungan yang menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan, pemasok, atau mitra untuk menciptakan nilai jangka panjang. Definisi ini menekankan pentingnya hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan manfaat bersama. Yang kedua, tujuan hubungan bisnis. Tujuan utama dari hubungan bisnis mencakup yang pertama, meningkatkan nilai tambah. Misalnya, perusahaan teknologi seperti Apple bermitra dengan produsen perangkat keras untuk menghasilkan produk inovasi yang memberikan pengalaman lebih baik kepada pelanggan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Contohnya, kemitraan antara Starbucks dan perusahaan e-commerce di berbagai negara untuk memperluas akses pelanggan terhadap produk mereka. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Hubungan antara Toyota dan para pemasok komponen adalah contoh bagaimana kerjasama yang erat dapat mengoptimalkan rantai pasok dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, komponen utama hubungan bisnis meliputi berbagai aspek, yaitu yang pertama dalam kepercayaan. Menurut Stephen dalam buku The Shape of Truth 2016, kepercayaan adalah mata uang baru dalam hubungan bisnis modern. Mereka semakin tinggi tingkat kepercayaannya, semakin cepat dan efisien hubungan berlangsung. Yang kedua, komunikasi. Contohnya adalah perusahaan multinasional seperti Unilever yang mengembangkan platform komunikasi internal untuk memastikan koordinasi lintas negara berjalan lancar.
Yang ketiga adalah kerjasama. Kemitraan strategis antara Gojek dan Tokopedia atau GoTo mencerminkan bagaimana kolaborasi dapat menghasilkan sinergi yang saling menguntungkan. Yang keempat adalah komitmen. Contohnya adalah hubungan jangka panjang antara McDonald dan para pemasok bahan makanan yang memungkinkan mereka menjaga kualitas produk secara konsisten. Konsep dasar yang keempat yaitu prinsip-prinsip dasar hubungan bisnis, yaitu yang pertama ada win-win solution, yaitu hubungan bisnis yang sukses memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Contohnya kemitraan Microsoft dan LinkedIn, di mana keduanya berbagai sumber daya untuk mengembangkan komitmen teknologi dan profesional. Yang kedua ada kesetaraan dan transparansi, yaitu keberhasilan program CSR perusahaan seperti Tetra Pak yang melibatkan mitra lokal menunjukkan pentingnya kesetaraan dan transparansi. Yang ketiga adalah adaptabilitas, yaitu pada saat pandemi COVID-19 memaksa banyak perusahaan seperti Zoom untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan dan mitra melalui perbaruan teknologi. Yang keempat ada inovasi. Contohnya adalah kolaborasi antara Tesla dan Panasonic dalam mengembangkan baterai listrik inovatif. Konsep dasar hubungan bisnis yang kelima adalah tentang dalam hubungan bisnis. Yang pertama, perbedaan budaya dan nilai. Hubungan antara perusahaan multinasional sering menghadapi kesenjangan budaya. Contohnya, kemitraan Uber di Asia Tenggara yang menghadapi kendala regulasi lokal. Yang kedua, risiko persaingan dalam kemitraan. Dalam beberapa kasus, mitra bisnis juga bisa menjadi pesaing, seperti Amazon yang menciptakan produk privat label untuk bersaing dengan produk mitranya di marketplace. Berikutnya ada jenis-jenis hubungan bisnis. Hubungan bisnis mencakup berbagai bentuk interaksi antara pihak-pihak yang saling mendukung dalam dunia usaha. Hubungan ini dirancang untuk menciptakan nilai baik dalam jangka pendek maupun panjang. Yang pertama ada hubungan bisnis dengan pelanggan atau business to customer. Hubungan ini terjadi antara perusahaan dan individu sebagai konsumen akhir. Keberhasilan hubungan business to customer sangat bergantung pada kepuasan pelanggan dan pengalaman konsumen. Contohnya, Shopee, platform e-commerce ini berhasil menarik jutaan konsumen melalui promosi seperti flash sale dan gratis ongkir dan masih banyak lainnya. Strategi ini difokuskan kepada kepuasan pelanggan melalui harga bersaing dan pengiriman cepat. Yang kedua ada hubungan antara perusahaan business to business. Hubungan ini melibatkan transaksi besar antara dua perusahaan. Fokus utamanya adalah efisiensi, mutu, dan keberlanjutan kerjasama. Contohnya Gojek dan Bluebird. Gojek bermitra dengan Bluebird untuk memperluas layanan transportasi dan memberikan lebih banyak opsi kepada pelanggan mereka. Yang ketiga yaitu hubungan kemitra strategis. Hubungan ini didasarkan pada kolaborasi jangka panjang untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Contohnya Spotify dan Uber. Kerjasama ini memungkinkan pelanggan Uber untuk mengontrol musik selama perjalanan mereka, memberikan pengalaman yang lebih personal. Yang keempat ada hubungan
dengan pemasok dan distributor. Hubungan ini mencakup kerjasama antara perusahaan dengan pihak yang memasok bahan baku atau mendistribusikan produk ke pasar. Contohnya, Coca-Cola. Hubungan kuat Coca-Cola dengan distributor lokal di seluruh dunia memungkinkan produk mereka tersedia di hampir setiap sudut dunia. Yang kelima, ada hubungan dengan pemerintahan atau lembaga regulasi. Perusahaan perlu menjalin hubungan baik dengan pemerintahan untuk memastikan kepatuhan hukum dan mendapatkan dukungan dalam proyek strategis. Contohnya Telkom dan Kementerian Komunikasi. Telkom bekerja sama dengan pemerintahan dalam memperluas akses internet ke daerah terpencil. Yang keenam, ada hubungan dengan masyarakat dan lembaga sosial. Perusahaan sering menjalin hubungan dengan masyarakat lokal atau organisasi sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Contohnya Pertamina membantu pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan bisnis. Yang pertama, ada kepercayaan. Kepercayaan adalah kondisi utama dalam hubungan bisnis yang sukses. Dalam konteks bisnis, kepercayaan berarti keyakinan bahwa pihak lain akan bertindak dengan cara yang dapat diandalkan dan sesuai dengan kesempatan yang tidak dibuat. Kepercayaan membangun hubungan jangka panjang dan mengurangi resiko ketidakpastian dalam transaksi bisnis. Tanpa kepercayaan, hubungan cenderung lebih rentan terhadap konflik dan ketidakstabilan. Contohnya, bayangkan Anda membuka sebuah toko online yang menjual pakaian. Anda mulai bekerja sama dengan supplier yang akan mengirimkan pakaian ke pelanggan Anda. Jika supplier selalu mengirimkan barang sesuai pesanan dan tepat waktu, Anda akan merasa percaya dan nyaman bekerja sama dengan mereka. Kepercayaan ini sangat penting agar hubungan bisnis berjalan lancar dan tidak ada masalah. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan efektif sangat penting dalam hubungan bisnis. Komunikasi yang baik memungkinkan semua pihak akan memahami tujuan, ekspektasi, dan kebutuhan satu sama lain. Jika komunikasi terhambat atau tidak efektif, dapat muncul kesalahpahaman yang bisa berujung pada konflik atau kegagalan kerjasama. Contohnya adalah semisal Anda dan mitra bisnis Anda sepakat untuk mengembangkan sebuah produk baru. Agar produk ini sukses, kalian harus sering berkomunikasi. Misal, Anda menggunakan email, pesan teks, atau video call untuk mendistribusikan perkembangan produk Anda. Jika komunikasi lancar, Anda akan tahu dengan jelas apa yang perlu diperbagi atau ditambah sehingga produk tersebut dapat diluncurkan sesuai rencana. Yang ketiga, kesesuaian nilai dan budaya organisasi. Kesesuaian antara nilai dan budaya organisasi antara pihak yang berhubungan dalam bisnis juga berupa faktor penting. Ketika dua pihak perusahaan memiliki nilai yang sejalan, misal berfokus pada keberlanjutan atau inovasi, maka kolaborasi mereka cenderung lebih harmonis dan produktif. Sebaliknya, perbedaan nilai yang signifikan dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan bisnis. Contoh,
Misal ada dua perusahaan yang ingin bekerja sama. Perusahaan A memiliki fokus kuat pada keberlanjutan dalam lingkungan, sedangkan perusahaan B lebih mementingkan keuntungan semata tanpa terlalu peduli dengan lingkungan. Jika perusahaan A mengutamakan ramah lingkungan dalam produk dan proses produksinya, sedangkan perusahaan B lebih suka menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, maka mereka mungkin akan kesulitan bekerja sama karena nilai mereka sangat berbeda. Yang keempat, ada teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dan membangun hubungan bisnis. Teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mempercepat proses komunikasi. Alat digital seperti sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM atau platform kolaborasi online sangat membantu dalam mengelola hubungan bisnis. Contoh, Anda menjalankan sebuah toko retail dan ingin memperluas bisnis ke pasar internasional dengan menggunakan platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Anda bisa dengan mudah menjual produk Anda ke negara lain. Selain itu, menggunakan software manajemen inventaris juga membantu Anda memantau stok barang secara real time, sehingga Anda tidak kehabisan barang ketika permintaan tinggi. Yang kelima, peran kontrak dan kepatuhan hukum. Kontrak yang jelas dan mengikat secara hukum adalah akses penting dalam hubungan bisnis. Perjanjian ini mendefinisikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kepatuhan terhadap hukum juga memastikan bahwa hubungan bisnis berjalan dalam batas yang sah, sehingga mengurangi potensi perselisihan hukum di masa depan. Contoh, Anda bekerja sama dengan pemasok untuk menyediakan bahan baku bagi produk Anda. Dalam perjanjian kontrak yang dibuat, terdapat aturan mengenai waktu pengiriman, harga, dan jumlah barang yang harus dipenuhi. Jika pemasok gagal memenuhi kesepakatan tersebut, kontrak dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Kontrak juga memastikan kedua belah pihak tahu apa yang diharapkan, sehingga hubungan bisnis berjalan dengan baik. Yang keenam, manajemen konflik. Setiap hubungan bisnis pasti mengalami ketegangan atau konflik dari waktu ke waktu. Kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan efisien sangat memengaruhi keberlanjutan hubungan tersebut. Manajemen konflik yang baik dapat memperkuat hubungan, sementara konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak hubungan bisnis secara permanen. Contoh, Anda menjalankan hubungan bersama teman Anda, tetapi ada perbedaan pendapat tentang arah bisnis ke depannya. Anda ingin lebih berfokus pada produk baru, sementara teman bisnis Anda ingin mempertahankan produk lama. Dengan berbicara secara terbuka, mencari jalan tengah dan membuat keputusan bersama, Anda bisa menghindari konflik lebih lanjut dan menjaga hubungan bisnis tetap harmonis. Kesimpulan dari keseluruhan materi yang saya sampaikan adalah hubungan bisnis merupakan fondasi penting dalam kebersihan suatu organisasi, baik dalam skala kecil maupun besar. Hubungan yang baik antara pelaku bisnis dengan pelanggan, mitra, maupun pihak-pihak lain dapat meningkatkan kepercayaan, menciptakan kolaborasi yang produktif,
dan mendukung keberlanjutan usaha. Faktor utama yang mempengaruhi hubungan bisnis meliputi komunikasi dan efektif, kepercayaan, reputasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perusahaan teknologi, serta dinamika pasar. Pentingnya menjalin hubungan bisnis yang strategis bukan hanya terletak pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada peluang kolaborasi inovatif di masa depan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu mengedepankan etika, integritas, dan nilai-nilai yang sejalan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan bertahan lama. Mungkin itu yang saya sampaikan di materi ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga dengan video ini bisa membawa manfaat untuk